kasih sahabat semangat, masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena kita masih membahas hal yang sedang viral di media sosial dan membincangannya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sebelum kita lanjutkan talk show kita bersama Dr. Silayan, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Anissa Cikarang, kita lihat dulu informasi pengantar yang sedang viral ini pemirsa. Viral curhat seorang dokter yang sebenarnya tak menangani pasien COVID-19 secara langsung, tapi juga akhirnya tertular juga. Kita simak dulu kisahnya yuk. Sahabat semangat, sebuah unggahan di media sosial Twitter menampilkan curhatan seorang dokter bedah dan menjadi viral. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun @insitu. Dalam unggahan tersebut menceritakan bahwa sang dokter bekerja di 3 rumah sakit berbeda yang termasuk rujukan penanganan COVID-19. Namun karena profesinya second line karena tidak secara langsung dan konstan menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Beberapa hari kemudian ia mengalami mampet pada hidung. Karena selama seminggu lebih masih mengidap flu, ia lantas memperketat alat pelindung dirinya. Namun saat hasil swab keluar, ternyata hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Dikutip dari Line Today, kondisi dokter ini tidak terlalu parah karena sebelumnya saat merasakan gejala dari COVID-19, ia sigap memperketat perlindungan dirinya dengan memakai masker dengan benar untuk mencegah tertular dan menulari orang lain. Ia juga menyatakan agar tidak khawatir apalagi paranoid karena hal itu dapat menimbulkan stres dan akhirnya menurunkan kesehatan tubuh. Kini kisah kesembuhan dokter ini dan upaya-upaya berhasil melindungi orang lainnya agar tidak tertular telah mendapatkan apresiasi dari netizen yang menilai bahwa dokter tersebut telah memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Masya Allah, bisa dijadikan teladan ya. Kita tanya bagaimana pengalaman Dr. Silayan, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Anissa Cikarang. Dokter, kalau melihat dari berita ini, soalnya penyebab utamanya saya lihat adalah penggunaan jenis masker. Mungkin pasti ada kan dok, faktor lain yang kalau kita bilang bisa menambah kemungkinan seorang dokter bedah yang notabene adalah second line ya sebenarnya dari pandemi dari pencegahan pandemi ini, tapi juga bisa tertular COVID-19 di lingkungan tempat kerja. Bagaimana dok? Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi saya sendiri sebetulnya beberapa kali menangani tindakan pembedahan pada pasien-pasien COVID dan itu masih kita kerjakan. Ini pendapat saya kira nanti boleh ditambahkan oleh Dr. Ai. Ya, saya kira sebetulnya bukan karena maskernya ya. Jadi kalau kita memakai masker yang standar, artinya masker medis yang sudah distandarisasi, saya kira itu cukup buat kita untuk bisa menangkal virus ini. Nah, mungkin sering sekali yang menjadi satu kelemahan kita, dan itu mungkin kelemahan juga bagi orang-orang medis, kita ini tertular sebetulnya karena kita tidak pakai masker. Ya, prokes kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa memakai masker salah satu cara untuk kita tidak tertular. Nah, jadi bagaimanapun orang medis sekalipun bisa tertular. Dan saya kira itu karena ada waktu kesempatan tidak memakai masker. Saya percaya bahwa ketika kita memakai masker yang benar, masker yang standar, yaitu masker medis, saya kira itu cukup buat kita bisa menangkal virus-virus yang ada. Itu sebabnya penting sekali satu tindakan disiplin bagi tenaga medis juga untuk selalu memakai masker yang benar dimanapun berada, khususnya di waktu melakukan tugas pekerjaan di rumah sakit. Dan saya sebagai dokter bedah juga memakai masker dengan masker yang benar, saya kira itu sudah cukup untuk kita bisa mewaspadai akan penularan virus yang sedang terjadi sekarang ini, Mbak Dita. Baik, sekarang kita tanya sama manajemennya ya. Sudah terhubung juga bersama kami Dr. Ai Wadir, Yan Medik Rumah Sakit Anissa Cikarang. Assalamualaikum Dr. Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dita. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter sedang membahas ini nih, viral curhat dokter yang tak menangani pasien COVID-19 tapi juga tertular. Saya mau tanya dokter, bagaimana sejauh ini aturan prokes diterapkan bagi tim dokter spesialis di Rumah Sakit Anissa Cikarang? Jadi sejak awal pandemi ini ada khususnya di Indonesia ya Mbak Dita, kami khususnya tim dari manajemen Rumah Sakit Anissa sudah sangat berupaya
mengatur mulai dari sarana, mempersiapkan sarana yang baik, dan terlebih lagi terkait protokol kesehatan baik untuk dokter spesialis, dokter umum, dan seluruh karyawan di Rumah Sakit Anisa. Sehingga hal penting memang yang harus tetap dipatuhi ya tetap mencuci tangan, pakai masker yang benar, dan jaga jarak. Itu adalah 3 poin penting yang sudah ditetapkan di Rumah Sakit Anisa. Terkait tadi pemakaian masker, kami memang di sini punya zona-zona tersendiri. Di Rumah Sakit Anisa kita bagi 3 zona. Kalau untuk yang zona merah yang memang benar-benar itu adalah daerah infeksi, ya kita harus menggunakan APD yang memang standar, APD level 3. Misalkan untuk dokter bedah seperti dokter Silayan menangani pasien COVID di kamar bedah, yaitu harus wajib menggunakan APD level 3. Tapi untuk yang di poliklinik menggunakan APD yang level 2 misalkan gitu, tergantung dari zona-zona yang sudah kita buat. Itu terkait zona, dan ini adalah semuanya dipantau oleh bagian dari Komite Penanganan Pencegahan Infeksi Rumah Sakit Anisa. Komite PP ini terus memonitoring, ada jadwal untuk keliling untuk memonitor kepatuhan dari SDM terkait penggunaan APD gitu. Dan yang tadi Dokter Selain sampaikan yang tak kalah pentingnya adalah justru di sini banyak sekali karyawan yang malah tertular itu bukan karena tadi yang disampaikan karena penggunaan masker, justru tapi karena perilaku dari karyawan atau dokter sendiri yang memang tidak patuh pada saat makan, mungkin makan bersama, kalau makan kan buka masker. Nah, biasanya sih memang di situ terjadi penularannya. Kalau untuk penggunaan masker, seperti tadi saya sampaikan, memang kami sudah berupaya menyediakan APD yang sudah standar sesuai dengan zona-zona yang sudah kita tentukan. Berarti level APD itu semakin besar angkanya, semakin ada di zona merah atau sebaliknya? Bagaimana, Dok? Semakin zona merah. Di zona merah level APD-nya harus lebih diperkuat, berketat. Ya, zona merah itu untuk ruang isolasi, ruangan OK COVID, gitu, ruangan triase di Poliklinik ISPA, itu zona merah. Baik. Dokter Ai, mohon dijelaskan bagaimana bentuk pelayanan dokter spesialis di Rumah Sakit Anisa Cikarang selama pandemi ini, dokter? Baik, jadi kita memang di Rumah Sakit Anisa selama pandemi memang kita tidak menghentikan pelayanan non-COVID ya, karena memang Rumah Sakit Anisa ini kan ditunjuk dari awal pandemi ini ada, ditunjuk sebagai rujukan COVID di Kabupaten Bekasi. Waktu itu memang ditunjuk awalnya 10 rumah sakit termasuk Rumah Sakit Anisa. Kita selain menangani pasien rujukan COVID, tapi untuk penanganan pasien yang non COVID tetap kita layani. Akan tetapi memang kita sangat strict sekali, Mbak Dita. Jadi untuk pasien yang COVID dan non COVID memang sudah kita pisahkan, dan penanganannya sudah kita atur dalam mulai dari kebijakan sampai dengan prosedur. Seperti misalkan untuk pasien yang COVID, kami gedungnya terpisah. Untuk pasien COVID operasi kita juga punya kamar operasi sendiri untuk COVID dan ruangan isolasi sendiri yang memang terpisah dengan ruangan-ruangan lain. Untuk pelayanan dari untuk yang non COVID, kami juga membagi pelayanannya tidak bersatu dengan pasien-pasien yang non COVID, khususnya juga di rawat jalan. Jadi untuk rawat jalan yang memang dari awal sudah kecurigaan ke arah COVID, kami di rawat jalan pun terpisah gitu. Untuk penanganan-penanganan yang lain, misalkan seperti dokter Silayan praktek itu di tempat yang terpisah dan sudah melalui screening tersendiri. Dari awal sudah di screening, mulai dari security, di perawat, sampai dengan ke dokternya sudah diharapkan memang sudah aman, bebas dari COVID gitu. Baik. Kalau pelayanan melalui daring ada? Ya maaf, saat ini kami memang sudah bekerja sama ya, ada kerjasama dengan AIDO, ada pelayanan telekonsultasi Mbak Dita untuk para pasien yang
enggan ke rumah sakit ya, karena memang kekhawatiran itu, walaupun kami memang sudah berupaya kan pencegahan supaya nanti terpisah memang pasien yang COVID dan non COVID, akan tetapi kalau pasien memang enggan ke rumah sakit, kami punya layanan konsultasi, yaitu konsultasi telemedicine menggunakan Aido, ada di aplikasi, kami sudah bekerja sama dan ini memang sudah berjalan beberapa dokter. Baik, jadi kita tinggal download saja ya dokter, bagaimana aplikasinya namanya? Aido Health, Mbak. Itu mudah Kemudian? sekali Mbak Dita, begitu install Aido, nanti di situ tinggal pilih rumah sakit mana yang bisa konsultasi. Kalau nggak salah itu ada beberapa rumah sakit, tinggal klik rumah sakit Anissa, tinggal ikuti langkah-langkahnya, akan berobat ke dokter siapa, nanti ada petugas kami yang langsung bisa berkomunikasi. Pada saat nanti telekonsultasi juga langsung dihadirkan dokter di rumah sakit Anissa. Dokternya ada di rumah sakit, standby di rumah sakit. Pasiennya ada di rumah. Nanti obat diantar ke rumah masing-masing. Aido Health, oke. Kita tinggal download saja. Kemudian mencari rumah sakit Anissa Cikarangnya pasti mudah kan ya dok ya? Ya, kalau nggak salah begitu kita buka aplikasi Aido, jadi itu muncul rumah sakit yang ada di situ Mbak Dita. Rumah sakit Anissa langsung muncul di situ, pelayanan Anissa langsung muncul, terlihat dalam aplikasi. Pada saat mau berobat juga di situ ada layanan konsultasi telemedicine, nanti langsung kita klik, akan ke dokter siapa, sampai nanti setelah dapat obat, terus pembayaran mudah, insya Allah mudah. Beberapa pembayaran bisa menggunakan OVO atau transfer, mudah Mbak Dita. Baik, nanti konsultasi dengan dokter spesialisnya melalui platform apa dok? Tetap di platformnya Aido itu Mbak. Oh. Ya, jadi nggak ganti-ganti platform memang. Jadi satu kali di situ, nanti langsung begitu ada klik, ada ininya di Zoom-nya langsung di situ. Baik, terima kasih Dr. Ai, Wadirian Medik Rumah Sakit Anissa Cikarang, sangat jelas sekali. Dan terima kasih juga Dr. Silain, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Anissa Cikarang. Semoga selalu sehat walafiat para dokter kita ini. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Jangan khawatir, mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya ya. Tetap terhubung bersama kami melalui media sosial kami @officialbadartv. Jangan lupa selalu pakai maskernya ya kalau kemana-mana, dan juga mencuci tangannya yang rajin, dan jaga jarak tetap harus dilaksanakan ya. Saya Dita Ruspendi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.